Kami tim Rahma Il Yunusia State Dunia Putri Padang Panjang mengikuti lomba Syarhil Quran YIN Ponorogo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin yang berbahagia. Masa berlalu dan zaman pun berganti. Kehidupan manusia terus berubah dari waktu ke waktu. Era manual telah berganti menjadi era serba otomatis. Dan teknologi berbasis analog telah bermigrasi menjadi teknologi digital. Maka sungguh kehidupan manusia sudah semakin tergantung terhadap internet dan digitalisasi. Salah satu fasilitas internet adalah media sosial atau jejaring sosial. Urban Dictionary menjelaskan, social networking is the practice on spending time unproductively on social networking website, especially when one should be working. Manusia bisa saling berinteraksi dan berkomunikasi tanpa batasan ruang dan waktu. Semua orang tidak pandang usia, baik tua maupun muda, baik miskin maupun kaya, baik di kota maupun di desa. Semuanya dapat terhubung dan berkomunikasi menggunakan media sosial. Berdasarkan hasil riset yang dimuat oleh media online Kompas.com, dari 273 juta penduduk Indonesia pengguna media sosial, pada awal tahun 2021 mencapai 202,7 juta penduduk Indonesia. Artinya ada 73,7% masyarakat Indonesia yang menggunakan internet. Hadirin, kita tentu bersyukur apabila internet digunakan untuk hal-hal yang positif. Namun ternyata tidak sedikit dari mereka yang menggunakan media sosial untuk hal-hal yang negatif. Karena media sosial bisa menyebabkan rumah tangga hancur berantakan. media sosial bisa menjadikan tali persahabatan menjadi putus. Media sosial dapat menyebabkan kebahagiaan menjadi kesengsaraan. Bahkan yang lebih memilukan lagi, Media sosial dapat menyebabkan nama baik menjadi buruk, mulia menjadi hina, dihormati menjadi dicaci, dipuja menjadi dihujat. Untuk itu, Bijak dalam bermedia sosial merupakan judul syarahan yang akan kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Sebagai rujukan firman Allah dalam Al-Quran Surah An-Nur ayat 15 sampai 16, sebagaimana yang akan dilantunkan oleh qari'ah kami sebagai berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iltalaqawnahu bi'alsinatikum wa taquluna biafwahikum
tenang. Ingatlah ketika kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut, dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit pun, dan kamu menganggapnya remeh, padahal dalam pandangan Allah itu soal besar. Dan mengapa kamu tidak berkata ketika mendengarnya, tidak pantas bagi kita membicarakan ini. Maha suci Engkau. Ini adalah kebohongan yang besar. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin yang berbahagia, Ahmad Mustafa Al-Maraghih dalam kitab tafsirnya Al-Maraghih juz 18 halaman 153 sampai 155 menukilkan asbabun nuzul ayat ini adalah terkait berita bohong yang disebarluaskan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul yang menuduh Aisyah selingkuh dengan Safwan bin Al-Mu'attal As-Sulami, sehingga banyak dari para sahabat dan sahabiah yang terpengaruh sampai mempercayai berita bohong tersebut yang dikemas dengan apik dan licik oleh Abdullah bin Ubay, sehingga Nabi Muhammad SAW menjadi gundah gulana, murung dan sangat bersedih hati. Sebagai respon sekaligus jawaban atas kegelisahan Rasulullah SAW, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat ini yang mengajarkan kepada kita untuk tidak mudah percaya terhadap suatu informasi yang muncul, sekaligus menjelaskan bahwa Aisyah suci dan tidak melakukan perbuatan yang tercela. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, jadi bagaimana seharusnya kita bermedia sosial? Jawabannya adalah: pertama, jangan menyebarkan suatu berita yang belum dipastikan kebenaran dan kebaikannya. Sebagaimana hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Kafa bil mar'i kadiban ayyuhadisa bikulli ma sami'a." Cukup seorang dikatakan dusta apabila ia mengatakan segala apa yang ia dengar. Sekali kita meng-share suatu berita yang ternyata berita tersebut adalah bohong alias hoax, maka selama itu pula kita akan mendapatkan dosa karena ikut serta dalam menebarkan suatu kebohongan. Mari kita lawan hoax. Stop hoax. Hoax ada setiap waktu, informasi tak menentu, dari sumber yang tak tahu, buat masyarakat ragu. Cobalah kita renungkan sebelum kan disebarkan, cermatilah isinya, pahamilah sumbernya. Berita hoax provokatif, isu sara, memecah bangsa, jangan mudah percaya demi bangsa dan negara. Yo yo ayo, lawan hoax yo ayo, lawan hoax yo ayo, lawan hoax jadilah netizen cerdas yo ayo, lawan hoax yo ayo, lawan hoax yo ayo, kita saring sebelum lakukan sharing. Kedua, budayakan untuk senantiasa tabayun atau cross check terlebih dahulu. Kata tabayun dalam kitab At-Tabari jilid 22 halaman 286 menjelaskan, amhilu hatta ta'rifu sihhatahu wa la ta'jalu biqabulihi. Artinya, tahan sampai kamu benar-benar menerima kebenarannya dan jangan tergesa-gesa dalam menerimanya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 6, sebagaimana yang akan dilantunkan oleh qari'ah kami sebagai berikut ini. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum
membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan, yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin yang berbahagia, Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar juz 26 halaman 191 menjelaskan bahwa manusia dilarang untuk segera percaya atau cepat percaya terhadap suatu berita yang dibawakan oleh orang fasik. Berita yang sampai jangan segera dibenarkan atau disalahkan, namun hendaklah diselidiki dahulu kebenarannya. Ini yang sering terjadi. Kita menyesal setelah men-share suatu berita yang ternyata bohong alias hoax yang dapat merugikan suatu pihak tertentu. Tak jarang satu postingan, satu komentar, satu share dapat menyebabkan seseorang mendekam di balik jeruji besi. Pertanyaannya, kenapa hal ini bisa terjadi? Jawabannya adalah karena tidak bijak dalam bermedia sosial. Hadirin, marilah kita jadikan media sosial sebagai sarana untuk mendapatkan nilai guna bahkan pahala. Karena media sosial dapat memperluas silaturahim dan membuka peluang rizki. Media sosial bisa untuk menghimpun donasi dan saling berbagi. dan media sosial dapat menghadirkan kebahagiaan dan kedamaian apabila kita bijak dalam menggunakan. Hadirin yang berbahagia, maka kami mengajak kepada seluruh hadirin, kepada anak-anak bangsa, kepada seluruh masyarakat Indonesia, teristimewa kepada pengguna media sosial. Mari kita gunakan media sosial secara bijak. Jadikan media sosial sebagai sarana mempersatukan umat dan segenap bangsa Indonesia, menebar berita untuk kemajuan dan kesejahteraan bersama, dan jadikan media sosial untuk dapat mendapatkan keberkahan dan kesejahteraan dunia akhirat. Kepala botak dibilang gundul, menghias diri di depan kaca. Jangan terpengaruh karena judul, pahami berita setelah dibaca. Si Mumun pakai akun Twitter, chatting sambil buat makalah. Bermedia sosiallah yang pintar, biar gak jadi masalah. Demikianlah syarahan yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia